Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan nikmat iman dan kesehatan sampai dengan saat ini. Perkenalkan, nama saya Ahli NIM 1866370010 adalah Promovendus Sidang Terbuka Program Doktor Ilmu Manajemen Konsentrasi Akuntansi Manajemen Universitas Persada Indonesia YAI tahun 2021. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada promotor dan kopromotor saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Aji Suratman, MM, CPMA, CA, ASEAN CPA, dan Ibu Dr. Nuzulul Hidayati, SEAK, MM, CA. Terima kasih juga untuk penguji di sidang tertutup sebelumnya, yaitu Bapak Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA dan Bapak Dr. Lukman Hakim SEMM atas masukan-masukan yang telah diberikan kepada saya hingga saya bisa berada pada sidang terbuka saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil disertasi saya yang berjudul Pengaruh Debt Covenant, Political Cost, dan Kepemilikan Asing terhadap Nilai Perusahaan dengan implementasi IFRS sebagai intervening. Berikut adalah notulen untuk matriks perbaikan yang berasal dari sidang tertutup sebelumnya. Yang pertama berasal dari Bapak Profesor Dr. Aji Suratman, MM CPMA, CA, SCPA, telah diperbaiki. Berikutnya yaitu dari Ibu Dr. Nuzulul Hidayati, SEAK, MMCA, telah diperbaiki. Yang ketiga dari Bapak Dr. Lukman Hakim, SEMM, telah diperbaiki. Lalu yang keempat dari Bapak Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA juga telah diperbaiki. Baik, akan saya mulai untuk bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan, bagian latar belakang, akan saya awali dengan fenomena yang terjadi. Fenomena yang pertama adalah mengenai nilai perusahaan. Pada beberapa tahun belakangan ini, nilai perusahaan-perusahaan yang baru berdiri seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka melebihi nilai perusahaan yang sudah lama berdiri seperti Indosat, XL, bahkan Garuda Indonesia. Fenomena yang kedua adalah pertumbuhan penjualan pada PT Kimia Farma pada tahun 2019, di mana pada tahun sebelumnya terdapat kenaikan aset dan liabilitas yang bisa menjadi indikasi bahwa terdapat pengaruh antara besarnya perusahaan yang diukur dengan total aset serta kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dalam mempengaruhi laba perusahaan. Fenomena yang ketiga, yaitu pada tahun 2020, PT Bank Jet Trust Indonesia yang sebelumnya merupakan Bank Senturi telah mencatat laba bersih di mana pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kerugian. Optimisme perusahaan didorong oleh komitmen pemegang saham mayoritas perseroan yang dimiliki oleh asing, yaitu Jet Trust Co. Ltd. sebagai lembaga keuangan terkemuka di Jepang dan tercatat di Tokyo Stock Exchange. Fenomena lainnya yang terjadi baik di dunia maupun di Indonesia selama kurun waktu 10-15 tahun belakangan ini adalah bahwa telah terjadi perubahan signifikan terhadap standar akuntansi. Penerapan standar akuntansi baru yaitu IFRS telah membawa perubahan besar dalam aspek kunci tertentu dari pembuatan laporan keuangan. Di Indonesia sendiri, yang sebelumnya menganut pedoman akuntansi Amerika, sejak 1 Januari 2012 telah mengadopsi standar akuntansi berbasis IFRS yang telah dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, di mana proses adopsi masih berlangsung sampai dengan saat ini. Dari fenomena-fenomena di atas, yaitu nilai perusahaan serta implementasi IFRS, di mana nilai perusahaan ditentukan oleh banyak faktor,
memotivasi peneliti untuk mengaitkan dan menguji hasil penelitian-penelitian sebelumnya dengan teori akuntansi yang dinamakan dengan Positive Accounting Theory atau PAT, dan kepemilikan asing di mana PAT itu sendiri terkait dengan unsur laba perusahaan, di mana laba merupakan salah satu unsur dari nilai perusahaan. Identifikasi masalah yang pertama yaitu perubahan yang signifikan terhadap standar akuntansi lokal di Indonesia yang sebelumnya adalah US GAAP menjadi IFRS. Yang kedua, IFRS mengalami perubahan yang signifikan dan menciptakan goncangan besar yang positif bagi dunia bisnis di Indonesia. Yang ketiga, belum ada data dari pihak regulator yaitu OJK, Kementerian BUMN, BEI yang melaporkan seberapa jauh implementasi IFRS dalam perusahaan. Dari banyaknya pengukuran nilai perusahaan dari sisi keuangan salah satunya bisa dilihat dari seberapa besar market value of equity perusahaan ditambahkan dengan total utang perusahaan yang dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Berikutnya dalam PAT terdapat 3 hipotesis yaitu bonus plan hipotesis, debt equity hipotesis, dan political cost hipotesis. 3 hipotesis dalam PAT merupakan alasan mengapa perusahaan memilih kebijakan akuntansi tertentu. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia gencar meningkatkan investasi baik asing maupun dalam negeri. Pemilikan asing meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal profitabilitas, inovasi, produksi, dan nilai tambah, di mana semakin tinggi level kepemilikan asing, maka semakin tinggi juga pengawasan terhadap perusahaan. Kepemilikan asing melalui keahlian manajemen mereka serta kekuatan teknologi akan mempengaruhi nilai perusahaan. Serta penggunaan IFRS merupakan salah satu kebijakan akuntansi di mana dalam kaitannya dengan PAT. Berikutnya adalah batasan masalah. Yang pertama, perkembangan PSAK berbasis IFRS sangat dinamis. Maka data yang dipakai untuk implementasi adalah data tahun 2015 sampai 2019 dengan menggunakan PSAK terbitan 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Januari 2018. Implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah melihat tingkat pelaksanaan atau penerapan yang telah tertulis dalam laporan keuangan perusahaan. Peneliti hanya menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk mengumpulkan informasi, tidak melakukan survei langsung ke perusahaan. Yang ketiga, salah satu hipotesis dalam PAT yaitu bonus plan tidak digunakan sebagai salah satu variabel karena kebanyakan perusahaan tidak mencantumkan nilai bonus yang diberikan kepada karyawannya dalam catatan atas laporan keuangan. Berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh positif debt covenant terhadap implementasi IFRS? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif political cost terhadap implementasi IFRS? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh positif kepemilikan asing terhadap implementasi IFRS? Yang keempat adalah apakah terdapat pengaruh positif debt covenant, political cost, dan kepemilikan asing secara bersama-sama terhadap implementasi IFRS. Yang kelima adalah apakah terdapat pengaruh positif debt covenant terhadap nilai perusahaan? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh positif political cost terhadap nilai perusahaan? Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh positif kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan? Yang kedelapan, apakah terdapat pengaruh positif implementasi IFRS terhadap nilai perusahaan? Dan yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh positif debt covenant, political cost, kepemilikan asing, dan implementasi IFRS secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan? Berikutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu menguji dan menganalisis pengaruh debt covenant, political cost, kepemilikan asing terhadap implementasi IFRS, lalu menguji dan menganalisis debt covenant, political cost, kepemilikan asing, implementasi IFRS terhadap nilai perusahaan. Berikutnya adalah bab 2 tinjauan teori dan kajian literatur. Pada bab 2 tinjauan teori dan kajian literatur terdapat beberapa grand teori, yaitu agency theory, teori akuntansi positif, theory of the firm, stakeholder theory, earning management theory, stewardship theory, signaling theory, teori pasar efisien, serta teori yang terkait variabel penelitian
yaitu kepemilikan asing, nilai perusahaan, dan IFRS. Berikut adalah kerangka pemikiran di mana peneliti mengajukan 9 hipotesis, yaitu hipotesis pertama, debt covenant berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Kedua, political cost berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Hipotesis 3, kepemilikan asing berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Yang keempat, debt covenant, political cost, dan kepemilikan asing secara bersama-sama berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Lalu berikutnya adalah hipotesis 5, debt covenant berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 6, political cost berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 7, kepemilikan asing berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ke-8, implementasi IFRS berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, hipotesis 9, debt covenant, political cost, kepemilikan asing, dan implementasi IFRS secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berikut adalah metodologi penelitian. Yang pertama, penelitian ini adalah penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian diperoleh dengan metode purposive sampling, di mana perusahaan yang baru IPO pada tahun 2012 sampai dengan 2015. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2015 sampai dengan 2019, serta memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah di luar tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan lebih dari 2,5 miliar. Berikut adalah operasional variabel. Yang pertama adalah debt covenant, yaitu total utang dibagi total modal, political cost dari logaritma total aset, kepemilikan asing dari persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh bukan individual dan institusi lokal, nilai perusahaan dengan Tobin Skew yaitu market value of equity ditambah total debt dibagi dengan total aset, dan yang berikutnya adalah implementasi IFRS, di mana IFRS sama dengan N dibagi 24 dikali 100%, di mana N adalah jumlah poin yang didapat per perusahaan dengan rentang nilai per pertanyaan 0 dan 1 sebanyak 24 pertanyaan. Di mana implementasi IFRS ini merupakan pengembangan dari penulis sendiri atau dari peneliti. Berikutnya adalah teknik analisa data, di mana akan dilakukan uji Chotes, uji LM, dan uji Hausman. Untuk implementasi IFRS, berikut adalah model estimasi regresi data panel. Untuk IFRS sebagai berikut, dan untuk nilai perusahaan adalah sebagai berikut. Bab 5, hasil analisa dan pembahasan. Untuk sampel penelitian, yaitu jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah 80, perusahaan dengan persentase kepemilikan asing kurang dari 5% adalah 59, lalu jumlah sampel dengan persentase kepemilikan asing lebih besar sama dengan 5% sebanyak 21, sehingga jumlah data pengamatan adalah 21 dikali 5 tahun, yaitu 105 data pengamatan. Untuk determinan implementasi IFRS, tabel 54, Chotes menunjukkan bahwa hasil yang didapat adalah fixed effect. Tabel 55, LM test, hasil yang didapat yaitu random effect. Lalu tabel 56, Hausman test, yang didapat adalah fixed effect. Sehingga kesimpulan untuk determinasi implementasi IFRS, model yang digunakan adalah fixed effect. Berikut dalam tabel 510 adalah estimasi regresi data panel fixed effect untuk determinan implementasi IFRS. Yang pertama adalah debt covenant, hasilnya tidak berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis 1 dan temuan tidak sejalan dengan salah satu penelitian yaitu dari Basemir. Berikutnya adalah political cost, hasilnya berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Hasil ini sejalan dengan hipotesis 2, temuan sejalan dengan penelitian Ali Uyar, Merv Kilik, Basak, Ataman, Gokce. Sementara untuk kepemilikan asing, hasilnya berpengaruh terhadap implementasi IFRS, yaitu sejalan dengan hipotesis 3, temuan sejalan dengan penelitian Bova, Ali Uyar, Merv Kilik, Basak, Ataman, Gokce. Secara bersama-sama, debt covenant, political cost, dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap implementasi IFRS. Hasil ini sejalan dengan hipotesa 4. Berikut adalah persamaan determinan implementasi IFRS, di mana IFRS sama dengan 0,22 dikurang 0,0005 LV ditambah 0,025 PC dikurangi 0,10 FO ditambah dengan R. Berikut adalah implikasi nilai perusahaan. Tabel 516 adalah Chotes, di mana hasil yang didapat adalah fixed effect.
tabel 517 LM test, di mana hasil yang didapat adalah random effect. Tabel 518 Hostman test, di mana hasil yang didapat adalah random effect. Sehingga untuk implementasi nilai perusahaan, yaitu estimasi regresi menggunakan model random effect. Di mana dalam tabel 523, estimasi regresi data panel random effect untuk implikasi nilai perusahaan adalah sebagai berikut. Untuk political cost terhadap nilai perusahaan, hasil tidak berpengaruh. Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis 5. Temuan tidak sejalan dengan penelitian Pratama dan Wikswana, Cheng Zhen, Sauna, San Martin, Agustina, Prasetyo Rini, Sukocho, Adenugba, Ige, Ken Sindro, dan Winardi. Sementara untuk political cost, hasilnya berpengaruh terhadap implikasi nilai perusahaan sejalan dengan hipotesis 6. Temuan sejalan dengan penelitian Prasetyo Rini, Pratama Wikswana, Sukocho, Dewi Wirajaya, Agustina. Sementara untuk kepemilikan asing terhadap implikasi nilai perusahaan, hasilnya tidak berpengaruh, tidak sejalan dengan hipotesis 7, temuan tidak sejalan dengan penelitian Mia Nagata, Asuti FP, Anis Syukrila, Murtini. Untuk implementasi IFRS, hasil tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tidak sejalan dengan hipotesis 8, temuan tidak sejalan dengan penelitian Kames, Akyei Boapea, Iatridis, Jermakovic, Chen Donker, Basemir Novotny, dan Farkas. Sementara secara bersama-sama untuk UGF, yaitu debt covenant, political cost, kepemilikan asing, dan implementasi IFRS berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan hipotesis 9. Sehingga persamaan untuk determinan nilai perusahaan yaitu nilai perusahaan atau Tobin's Q sama dengan 17,67 dikurangi 0,01 LV dikurangi dengan 0,53 PC ditambah 1,13 FO dikurangi 1,057 IFRS ditambah dengan R. Kesimpulan hasil penelitian untuk hipotesis 1, debt covenant terhadap implementasi IFRS tidak signifikan, political cost signifikan terhadap implementasi IFRS, kepemilikan asing signifikan terhadap implementasi IFRS, dan secara bersama-sama yaitu signifikan. Berikutnya adalah debt covenant terhadap nilai perusahaan tidak signifikan, political cost terhadap nilai perusahaan adalah signifikan, kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan adalah tidak signifikan, sementara untuk implementasi IFRS terhadap nilai perusahaan adalah tidak signifikan, dan secara bersama-sama untuk debt covenant, political cost, kepemilikan asing, dan implementasi IFRS berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Implikasi teoritis dari hasil penelitian yang pertama yaitu political cost berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Political cost yang diproksikan dengan ukuran perusahaan yaitu dari total aset yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap penggunaan IFRS sebagai kebijakan akuntansi dalam perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengimplementasikan IFRS pada kebijakan akuntansi. Perusahaan besar memiliki reputasi yang baik dalam masyarakat dan dianggap memiliki aktivitas yang profitable sehingga menjadi sorotan publik. Penggunaan IFRS dalam kebijakan akuntansi perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih berkualitas. Hal ini dapat diakibatkan karena perubahan utama dalam implementasi IFRS adalah pada penggunaan fair value atau nilai wajar sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang lebih relevan dan transparan. Berikutnya adalah implikasi teoritis kepemilikan asing berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Keberadaan kepemilikan asing dalam perusahaan dapat mempengaruhi implementasi IFRS dalam kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Keberadaan kepemilikan asing dalam suatu perusahaan akan memberikan pengawasan yang berbeda terhadap kinerja perusahaan dan pengungkapan informasi laporan keuangan. Dengan implementasi IFRS dapat menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang lebih transparan dan comparable, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk memberikan informasi dengan pengungkapan yang memadai dan dapat diperbandingkan secara internasional. Selain itu, dengan masuknya modal asing ke dalam perusahaan dapat membawa perubahan yang besar bagi perusahaan, terutama pada keahlian manajemen dalam mengelola perusahaan dan peningkatan teknologi perusahaan yang semakin canggih untuk mendukung operasional perusahaan. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berikutnya adalah implikasi teoritis untuk political cost berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
hasil koefisien political cost terhadap nilai perusahaan bernilai negatif. Hal ini berarti setiap pengurangan total aset akan mengurangi nilai perusahaan. Total aset yang tinggi bisa jadi merupakan beban bagi perusahaan apabila perusahaan tidak bisa mengelolanya, sehingga hal ini menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya. Terlebih lagi bila aset itu merupakan aset tetap yang akan menimbulkan biaya tetap yang tinggi yang tidak bisa dihindari. Total aset yang tinggi juga bisa karena perusahaan memiliki utang yang tinggi, sehingga memiliki risiko yang tinggi juga dalam hal kewajiban membayar pokok dan bunga. Dan hal ini sejalan dengan hasil penelitian di mana tingkat utang yang tinggi tidak menjadi determinan dalam nilai perusahaan. Berikutnya adalah implikasi manajerial. Yang pertama yaitu debt covenant tidak berpengaruh terhadap implementasi IFRS dan nilai perusahaan. Berarti setiap kenaikan atau perusahaan debt covenant, penurunan debt covenant tidak dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan implementasi IFRS dan nilai perusahaan. Yang kedua, political cost berpengaruh terhadap implementasi IFRS dan nilai perusahaan. Berarti setiap kenaikan atau penurunan political cost dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan implementasi IFRS dan nilai perusahaan. Sementara untuk pemilikan asing berpengaruh terhadap implementasi IFRS, berarti setiap kenaikan atau penurunan kepemilikan asing dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan implementasi IFRS. Sementara kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, berarti setiap kenaikan dan penurunan kepemilikan asing tidak dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan nilai perusahaan. Lalu yang keempat, implementasi IFRS bukannya tidak berguna, melainkan kurangnya pemahaman investor akan standar terbaru ini. Terlebih lagi belum ada rasio-rasio keuangan yang selama ini digunakan atau dipakai oleh investor untuk analisa kesehatan perusahaan yang memasukkan unsur IFRS seperti nilai wajar dan OCI atau Other Comprehensive Income. Bab 6, keterbatasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, variabel yang dianalisa dalam penelitian ini sebatas variabel independen yang terdiri dari debt covenant, political cost dan kepemilikan asing, variabel dependent yaitu nilai perusahaan serta variabel intervening yaitu implementasi IFRS. Sementara masih banyak faktor lainnya yang berpengaruh signifikan terhadap implementasi, terhadap determinasi implementasi IFRS maupun implikasi terhadap nilai perusahaan. Berikutnya adalah salah satu hipotesis dalam PAT yaitu bonus plan tidak digunakan sebagai salah satu variabel karena kebanyakan perusahaan tidak mencantumkan nilai bonus yang diberikan kepada karyawannya dalam catatan atas laporan keuangan. Nilai bonus biasanya telah sekaligus dimasukkan sebagai komponen biaya gaji atau kompensasi. Yang ketiga, jangka penelitian relatif pendek hanya 5 tahun yaitu selama periode 2015 sampai 2019. Saran yang bisa diberikan untuk penelitian ini adalah peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dengan mengikutsertakan variabel bonus plan dalam penelitian untuk melihat pengaruhnya terhadap implementasi IFRS dan nilai perusahaan. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dengan menggunakan proxy yang berbeda dalam pengukuran variabel yang sama sehingga dapat melihat hasil yang berbeda dengan penelitian ini. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan menggunakan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap implementasi IFRS dan nilai perusahaan. Karena dalam penelitian ini masih ada beberapa variabel yang tidak berpengaruh terhadap implementasi IFRS dan nilai perusahaan. Yang keempat, peneliti selanjutnya dapat menambah periode penelitian agar data yang dihasilkan lebih banyak sehingga distribusi data menjadi lebih baik. Yang kelima, bagi para debitur dan kreditor perlu memperhatikan implementasi IFRS yang telah dipergunakan oleh perusahaan sehingga dapat memberikan keputusan untuk berinvestasi atau memberikan kredit kepada perusahaan. Berikutnya adalah peneliti selanjutnya dapat menambahkan pengukuran implementasi IFRS dengan menggunakan standar yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang mempengaruhi nilai perusahaan sebagai variabel kontrol agar nilai R-squared menjadi lebih tinggi. Yang kedelapan, para pelaku di bidang keuangan agar menambahkan aspek IFRS dalam pengukuran rasio keuangan yang berbasis laporan keuangan seperti nilai wajar dan Other Comprehensive Income. Baiklah, demikian pemaparan yang bisa saya berikan. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.